Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di channel Ngajak Selawat. Podcast kali ini saya bersama beliau, Gus Muhammad Khalil Mutawakkil Allah. Beliau adalah salah satu tokoh muda yang ada di daerah Pamekasan, tepatnya di Kecamatan Dalis. Beliau dibanding saya umurnya sangat muda. Biar nanti kita lebih mengenal beliau, saya langsung akan menyapa beliau. Assalamualaikum Gus Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah, khair. Berdasarkan penasaran saya, Gus Khalil itu kan sangat muda, tapi siap untuk menjadi pimpinan pesantren. Apakah itu hal yang berat atau hal yang biasa menurut Gus Khalil? Gimana? Ya, menurut saya pribadi ini merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai makhluk yang dhaif, al-fakir, itu merasa mempunyai kewajiban menerima amanah tersebut, baik siap atau tidak siap. Jadi kalau ditanya siapnya, ya pasti jawabannya tidak siap. Tapi sudah tuntutan, ya terpaksa ini harus dijalankan. Dengan iringan doa, semoga apa yang kami jalankan di sini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sudah berapa lama Gus Khalil menjadi pimpinan di pondok pesantren ini? Oh ya, maaf, saya belum menyampaikan nama pesantrennya apa? Nama pesantrennya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pagendingan, Kecamatan Dalis, Kabupaten Pamekasan. Sudah berapa lama menjadi pimpinan di pesantren Miftahul Ulum ini? Ya, kalau sampai sekarang 3 tahun. 3 tahun kurang 2 bulan. Ya, anggaplah sudah 3 tahun menjadi pimpinan. Seorang pemimpin pastinya menghadapi bermacam-macam kehidupan, ya, beraneka ragam, entah itu sosial atau apa. Tantangan yang paling berat menjadi pimpinan pesantren itu apa? Tantangan yang paling berat jadi pimpinan pesantren itu ketika berurusan dengan ubudiyah dan kedisiplinan terhadap ubudiyah. Karena ubudiyah ini menyangkut pertama yang harus dimiliki oleh khodim pesantren, karena betul. Karena ta'alluqnya yang diperlukan itu ta'alluqnya dengan yang Maha Kuasa. Meskipun dikategorikan kami jauh dari kata sempurna. Kalau masih sholat ya masih sebiasa. Maksudnya kita harus berusaha menjadi orang baik meskipun belum nyampe pada kategori baik. Iya. Jadi itu di kalangan pesantren yang paling berat itu adalah ubudiyah. Lalu yang berkaitan dengan masyarakat tentang sosial, apa yang berat? Entah ada tuntutan, pernah ada tuntutan dari masyarakat apa gitu? Ya, kalau masalah di masyarakat yaitu tuntutan yang dari masyarakat mulai sejak dulunya itu haruslah sangat berantusias dengan masalah, terutama dalam masalah kifayah. Iya. Seperti tetangga yang wafat, jadi ini pesan masyarakat ngereng ya seperti itu. Jadi ini merupakan tanda pengabdian terhadap masyarakat. Itu yang paling berat ya. Yang paling berat. Di sini ada lembaga apa saja? Ya, lembaganya alhamdulillah mulai dari PAUD, terus TK, MTS, MA. Berarti sudah lumayan besar ya lembaganya. Untuk santri yang menetap di sini, santri aktif ya, yang santri aktif berapa jumlah? Santri aktif itu sekarang 115 santri aktif. Berarti yang sekolah itu kebanyakan dari luar ya? Ya. Berapa kira-kira jumlahnya? Kalau keseluruhan dari jumlah semuanya 320. Yang khusus madrasah apa itu? Yang dari PAUD sampai global. 350. Secara semuanya. Dari PAUD sampai MA. Begini,
Gus Holil, saya kira sudah cukup untuk mengenal Gus Holil dan selama ini memimpin pesantren. Apakah ada ada cobaan yang jelas dan bagaimana cara menyikapinya? Ya, cobaan di pesantren itu ya tentu banyak. Di antaranya kalau yang menjadi cobaan itu adalah orang-orang sekitar. Berupa apa? Berupa semacam kadang masalah miskomunikasi kurang. Jadi ketika miskomunikasi kurang, jadi kadang sampai ada yang saling memfitnah. Jadi itu cobaan yang sangat berat juga di pesantren yang harus kita harus hadapi semuanya. Jadi cobaan yang datang itu pasti lebih berat yang dari sekitar pesantren. Kalau yang dari luar mungkin insya Allah ada jalan keluar, tapi meskipun di dalam juga ada jalan keluar, tapi lebih sulit karena sudah ada di dalam. Seperti apa ini, setelah masa Madura mun kenteng kucor, mun sampai di luar kempang becek, tapi mun kurcu di bawah apa katorong menon. Artinya tidak ada hentinya ini. Ini cukup menarik. Barangkali nanti sahabat ngajak selawat ya ada yang bisa mengambil manfaat dari cerita Gus tentang bagaimana solusi langkah-langkah untuk menyelesaikan ketika ada sebuah tantangan begitu, sampai bagaimana langkahnya? Ya, kami di sini selalu mengingat terhadap pesan-pesan guru kami yang waktu di pondok. Beliau seperti almarhum Syekhona Muhammad Samsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Banyuanyar. Dulu beliau pernah berkata seperti ini, kalau nggak salah waktu mulang tafsir, kalau dalam masalah mempunyai masalah, tolong jangan sampai selesaikan masalah, jangan sampai menambah masalah. Kalau menyelesaikan masalah, jangan sampai menambah masalah. Itu sebuah rumus, sebuah rumusan itu. Saya teringat terus dahulu beliau, kalau di sini ada problem sama masyarakat, sama santri, sama pengurus dan semua guru. Jadi ketika ada masalah, mari kita berusaha di sini untuk menyelesaikan dengan tanpa ada masalah lagi. Karena kadang ada masalah, terus cara menyelesainya itu tidak maksimal, jadi bertambah masalah. Malah menambah masalah lagi. Kan masih 3 tahun masih 3 tahun perjalanannya, berarti masih sangat muda waktu itu. Berarti masih usia berapa? Sekarang masih usia 24. Sekarang? Ya. Berarti usia 21 sudah menjadi pimpinan pesantren. Untuk pendidikan, kalau boleh saya tahu, pendidikan di mana? Di pesantren apa di luar? Ya, Kebanyakannya di pesantren. Awalnya saya ngaji di sini sama almarhum abah saya. Terus kemudian saya melanjutkan ke pondok pesantren Banyuanyar, Banyuanyar. Waktu itu masih almarhum Syekhona Muhammad Samsul Arifin. Berapa tahun di Banyuanyar? Sekitaran 7 tahun. Setelah di Banyuanyar mempunyai niat tabarruk memberi barokah terhadap ulama-ulama Jawa. Jadi kami mondok kepada almarhum Syekhina Maimun Zubir. Ya. Berarti apa ya? Al-Anwar Sarang ya. Iya. Sarang. Berarti di sana berapa tahun? Sekitaran 1 tahun 2 bulan. Yang di Sarang. Ya. Berarti menempuh pendidikan di pesantren selama kira-kira 8 tahun. 8 tahun lebih sedikit. Di sini tujuan saya yang berkaitan dengan channel saya. Kebetulan channel saya namanya Ngajak Sholawat. Ceritakanlah tentang
Rasulullah, perjuangan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Kami ingin menambah wawasan seperti apa akhlaknya Rasulullah. Barangkali nanti bisa diambil dijadikan tauladan bagi teman-teman yang ada di channel Ngajak Selawat ini. Ya baik, yang pertama dulu saya akan sedikit mengutip dari beberapa kalam ulama dan beberapa cerita dari cerita pasal kehidupan Nabi, di mana waktu itu Nabi itu yang sangat kita junjung yaitu akhlak, gitu. Akhlaknya. Jadi akhlaknya Nabi itu sampai di Al-Quran, di dalam kitab Al-Quran yang dipuji oleh Allah itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, seperti itu. Bukan masalah ibadahnya. Yang pertama dengan masalah akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi itu sangat mulia. Selayaknya kita harus meniru, meskipun tidak bisa meniru semua, setidaknya kita meniru sebagian saja. Sepenting kita harus mempunyai ikhtiar, berusaha untuk meniru akhlak Nabi. Seperti Nabi itu akhlaknya, di antara akhlaknya Nabi yang baik kita tiru yaitu masalah kedermawanan Nabi. Ya, Nabi itu sangat dermawan sehingga sama masyarakat terus dipuja dan dipuji karena betul-betul sangat tinggi nilai kedermawannya Nabi. Waktu itu Nabi disebutkan di dalam kitab Mawaidul Mu'minin, di sana bahwa dari saking dermawannya Nabi itu, kalau nyampe waktu sore, beliau di rumahnya kalau ada makanan maka disedekahkan. Setiap hari Nabi seperti itu. Sehingga malam itu di rumah Nabi sudah tidak ada apa. Sudah tidak ada makanan. Karena Nabi sore itu Nabi pasti keluar rumah untuk bersedekah makanan yang ada di rumah. Terus Nabi setiap hari seperti itu. Sehingga Nabi kalau masih ada makanan terus bersedekah sampai makanan tersebut. Setiap sore berarti. Setiap sore. Sehingga malamnya itu nanti tidak ada makanan di rumah, karena sorenya itu terus habis untuk disedekahkan. Itu diantara kedermawanannya. Insyaallah kalau kita masih mikir. Iya, mikir. Maka kalau kita kebanyakan masuk kulkas ini. Untuk persiapan besok gitu. Besok. Untuk di zaman Nabi kan tidak sama dengan di negara kita ya. Kalau negara kita kan mayoritas Islam, Muslim semua gitu. Terlebih-lebih di Madura kayaknya hampir 100% Muslim. Jadi untuk bersedekah kan kita pasti sosialnya dengan Muslim. Kalau di zaman Nabi gimana? Itu apakah sedekah Nabi itu hanya untuk orang-orang yang Muslim saja? Apakah orang kafir termasuk? Karena di sana kan banyak orang kafirnya juga kan? Ya, sedekah Nabi itu kalau Nabi bersedekah disebutkan di beberapa kitab seperti tadi Mawaidul Mu'minin. Itu Nabi kalau bersedekah kebanyakan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kadang meskipun dia itu tidak memeluk agama Islam. Katakanlah beliau orang yang disedekahi oleh Nabi orang Yahudi. Pernah Nabi bersedekah pada orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Bahkan pernah suatu saat ada seorang orang Yahudi menghampiri Nabi. Nabi kebetulan mempunyai kambing yang sangat banyak. Akhirnya sama orang kafir tersebut istilahnya epentah. Ya Rasul bareng kita epentah gula nikah. Mungkin bos di Nabi epakon tumutu. Periksa boleh tanya boleh mereka biasa pun apa saya kan jangan sampean.
Jadi dari lambang Nabi pakai apa? Beliau tak memandang agama, tidak memandang Islamnya. Karena Nabi itu kalau dari saking dermawannya, itu dikasih meskipun orang kafir dikasih. Masya Allah. Kalau saya masih mikir ini, Iya. ini Muslim apa tidak? kalau saya, Bahkan kalau dalam satu riwayat itu Nabi kalau tidak ada yang akan disedekahkan, Nabi itu pasti menyuruh terhadap orang yang tidak mampu itu disuruh ngutang. Kamu ngutang dulu, nanti saya yang bayar. Itu Nabi dari saking dermawannya. Meskipun beliau tidak mempunyai apa yang akan disedekahkan, Nabi jawabnya seperti itu. Ketika ada orang tidak mampu atau orang istilahnya minta itu pasti beliau pasti menjawab, silakan kamu ngutang, nanti saya yang bayar. Nabi kadang seperti itu. Dari saking dari dermawannya. Lalu akhlak yang lain selain kedermawanan yang gampang kita contoh apa? Yang gampang kita contoh ini diantaranya sifat selalu apa istilahnya nyapora, selalu memberikan maaf. Ini insya Allah kita bisa meniru kalau seperti ini. Kalau tadi itu kayaknya agak jauh kan. Kalau pribadi, terutama pribadi saya. Jadi kalau masalah itu insya Allah kita bisa memberikan maaf kepada orang yang menyakiti. Ya Rasulullah kan dulu sering disakiti. Ya Rasulullah. Bahkan Nabi itu pernah berkata, unsur ahoka toliman amadina. Tolonglah saudara-saudara kalian, baik yang dolim pada kalian atau yang didolim. Tolonglah saudara kalian, baik yang dolim pada kalian atau yang didolim. Kalau yang didolimi ya jelas kita bisa menolong. Artinya kalau yang kita dolimi kan kita yang salah gitu. Iya. Yang dolim pada kita, sama Nabi disuruh tolong juga. Disuruh untuk ditolong juga ya. Iya. Ya menurut kalau bagi saya berat juga. Iya. Tapi beratnya gimana ya? Kalau menurut saya itu kalau orang yang dolim gimana ya? Kalau kayaknya berat juga. Cuman kita tidak boleh putus semangat. Ya, kita harus berusaha. Ya, harus berusaha untuk setidaknya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sejarah Nabi itu yang paling berat untuk memperjuangkan agama dan juga umatnya. Ya, Nabi itu kalau perjuangan, masya Allah luar biasa, tidak ada lelahnya, karena beliau merupakan rahmatan lil alamin. Terus beliau merupakan Nabi yang wajib kita tiru, karena semua akhlak dan perjuangannya di segi semua hal, contoh di segi ibadahnya, sampai menurut kitab itu sebagian kitab diantaranya kitab Al-Bajuri, di situ diterangkan bahwa Nabi dari saking seringnya sholat malam, katakanlah sholat tahajud, beliau sampai bahasa Maduran sampai retak rapi, pakai sampai buta, karena beliau sering sholat. Terus ini nambah yang tadi ya. Yang tadi itu kan berhubungan dengan sedekah. Terus bahkan ketika malam itu kadang Nabi dan sahabat itu sering kelaparan. Karena malam itu kan, karena malam tidak di rumahnya tidak ada makanan. Suatu saat di dalam Sunan Tirmidzi, kalau tidak salah di Sunan Tirmidzi di hadis diterangkan bahwa suatu saat Sayyidina Umar itu istilahnya keluar malam, keluar di dalam waktu malam. Kemudian Sayyidina Umar ke jalan-jalan pada waktu malam. Akhirnya
di suatu tempat beliau bertemu sama Abu Bakar, sama Sayyidina Abu Bakar. Terus berdua ini saling tanya menanya. Kemudian Abu Bakar menanya duluan pada Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, bahasa Madura, abu napa sampean keluar sama ke, keluar sama ke. Maka Sayyidina Umar menjawab terhadap Sayyidina Abu Bakar, engki tentu udah keluar makin tingkolana, cek lapar lah, cebuna Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar pas waktu itu nyongkak ke lampin, buka ke lampin. Ternyata di tubuh Sayyidina Umar itu ada batu, satu batu diikat di perutnya. Ya, di perutnya. Tujuannya apa itu? Tujuannya biar menahan lapar. Ya, satu batu punya Sayyidina Umar, karena beliau mungkin sangat lapar. Jadi pada waktu malam itu, jadi beliau mungkin ada apa nanti ketika keluar, mungkin nanti ada seorang teman atau sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memberi hidangan, mungkin gitu. Jadi sama Sayyidina Umar diangkat bajunya. Pas waktu itu ada satu batu yang diikat pada perutnya. Lalu lantas berkata Sayyidina Abu Bakar, terus menjawab Sayyidina Abu Bakar, lah mohon senikah pada juga pada lapar udah keluar malam. Ya Abu Bakar nasibnya sama dengan Sayyidina Umar. Pada waktu itu mereka berdua yang keluar rumah itu mungkin kelaparan juga. Akhirnya diangkat juga oleh Abu Bakar bajunya. Oh ternyata punya Abu Bakar bukan satu batunya, dua. Batunya dua. Ini menandakan kan bahwa Sayyidina Abu Bakar lebih lapar dari Sayyidina Umar. Pas waktu itu beliau berdua saling tanya menanya tentang masalah hal itu. Lalu Nabi menghampirinya. Lalu Nabi datang menghampiri mereka berdua. Lantas Nabi langsung berkata, Bunda iya sengkok cundabar. Dia gunakan Nabi seperti itu. Bunda iya kok cundabar. Akhirnya Nabi mengangkat juga perutnya. Pas waktu itu waktu diangkat bajunya ada 3 batu. Di perut Nabi itu ada 3 batu yang diikat. Berarti untuk menahan lapar. Berarti kan di situ lebih lapar Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika masalah itu melebihi dari sahabat, karena beliau sangat sabar segalanya. Setiap harinya kan Rasulullah memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Padahal dirinya masih lapar gitu ya. Masih lebih suka memikirkan orang lain daripada sangat memikirkan orang lain, apalagi umatnya. Itu sahabat yang bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah itu sangat dermawan. Dari saking dermawannya, beliau sampai rela mengorbankan dirinya kelaparan hanya untuk memberikan rezeki kepada orang lain, kepada umatnya gitu, lebih kepada umatnya. Itu salah satu akhlak Rasulullah yang patut kita contoh. Dan di suasana itu beliau masih memperjuangkan agama kan ya, agama Islam memperjuangkan agama Islam. Jadi jasa beliau kepada umatnya, beliau menahan lapar itu juga termasuk salah satu perjuangan beliau memperjuangkan kita semua hingga ini. Nah, itu sahabat yang dapat kita bicarakan ya, dialog kita di saat ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa kita ambil manfaat. Kita dapat mencontoh beliau, meskipun kata Gus Khalil Bata tadi, meskipun kita tidak bisa mencontoh keseluruhan dari akhlak Rasulullah, kita alangkah baiknya mencontoh meskipun hanya sebagian dari akhlak beliau. Dan jangan lupa sahabat ya, tetap doakan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Gus Khalil atas semua penyampaiannya.
Sama-sama. Semoga sahabat di channel saya di Ngajak Selawat ini mendapatkan ilmu yang barokah dari Amin. kita sekalian, dan mohon doanya semoga channel saya menjadi channel yang barokah yang selalu menebarkan manfaat. Saya usaikan sahabat video ini, tetap jaga akhlak, tetap daungkan selawat ya. Dan bagi teman-teman yang masih baru mampir di channel ini, silahkan dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya. Oh ya sahabat, tambahan, kalau misalnya ada masukan channel ini harus membahas apa, silakan dicantumkan di komentar ya. Insya Allah nanti saya akan cantumkan juga email di bawah ya, email atau nomor HP yang bisa sahabat-sahabat kontak langsung ke admin. Di sini ada channelnya. Ya, Pesantren ada channelnya. Ada. Nama channelnya apa? Yasri TV. Yasri TV. Nah, dan jangan lupa juga support channel di pesantren Miftahul ya, Miftahul Ulum. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya. Mohon juga di subscribe, di like, komen, juga share seluas-luasnya. Akhirnya dari kami sahabat, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.